sudah sudah mulai tesnya sudah dibikin ya, lalu kemudian juga untuk siap untuk disebarkan datanya kepada responden gitu ya. Bentar. Ya, kita akan membahas mengenai analisis item. Analisis item ini adalah bagaimana kita menganalisis sejauh mana item-item yang kita buat itu memiliki kredibilitas yang cukup dari sudut pandang banyak hal gitu ya. Termasuk pertama adalah tingkat kesulitan gitu ya, tingkat kesulitan item. Lalu kemudian daya beda item dan juga korelasi dengan skor item total gitu ya. Pada konteks tingkat kesulitan item ini kita lihat bahwa ketika misalkan suatu item test, satu soal itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Artinya misalkan dari 30 orang yang menjawab hanya satu orang yang bisa jawab. Ya, satu orang bisa jawab juga, nggak tahu dia tuh bisa atau nebak gitu ya. Nah, itu artinya bahwa kredibilitas dari item tersebut terlalu sulit untuk dijawab gitu ya, sehingga item tersebut tidak mengukur apa-apa gitu ya. Tidak mengukur apa-apa karena terlalu sulit untuk dijawab. Sehingga ketika tingkat kesulitan itemnya tinggi, sangat sukar gitu ya, itu menyebabkan item tersebut tidak valid gitu ya. Item tersebut tidak mengukur apa-apa gitu ya, karena tidak ada orang yang menjawab, padahal sebetulnya yang si penjawab itu adalah subjek yang seharusnya bisa menjawab gitu ya. Begitupun sebaliknya ketika misalkan satu soal tersebut dijawab oleh seluruh orang gitu ya, seluruh penjawab. Artinya soal tersebut terlalu mudah kan? Terlalu mudah karena soal tersebut bisa dijawab oleh seluruh orang, sehingga ketika dijawab oleh seluruhnya artinya kredibilitas dari tes tersebut dipertanyakan gitu ya, apakah mengukur sesuatu yang penting atau tidak gitu ya, karena semua orang bisa jawab, soalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Itu mengukur apa gitu, mengukur apa, kemampuan kalkulasi? Kan tidak juga, karena semua orang bisa jawab gitu ya. Bisa saja yang diukur bukan kemampuan kalkulasi gitu ya, tapi ingatan saja mengenai itu, lalu kemudian pengalaman sebagainya gitu ya. Karena bisa dijawab oleh seluruh orang. Sehingga tingkat kesulitan item ini juga salah satu yang penting untuk dipahami gitu ya. Yang kedua adalah indeks daya beda gitu ya. Kalau daya beda itu semestinya satu item itu memiliki daya beda yang tinggi dalam artian begini. Ketika mereka yang memiliki skor tinggi gitu ya dalam satu tes, itu tentunya bisa menjawab atau kelompok tinggi lah katakanlah itu, kelompok tinggi, kelompok skor tinggi
itu seharusnya bisa menjawab suatu item yang memiliki tingkat kesulitan tinggi juga gitu ya. Terus kemudian yang kemampuan rendah itu tidak bisa menjawab item dengan tingkat kesulitan tinggi gitu ya. Jangan sebaliknya gitu ya. Misalkan item dengan tingkat kesulitan tinggi itu tidak bisa dijawab oleh kelompok skor tinggi, tapi bisa dijawab oleh kelompok skor rendah. Kan aneh ya? Kan aneh. Makanya meskipun secara praktis itu tidak mungkin, tapi sebagai bahan analisis itu juga bisa dilakukan. Terus kemudian selanjutnya adalah korelasi item dengan skor total. Semestinya dalam satu item gitu ya, itu memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan skor total. Karena item-item tersebut adalah bagian dari tes gitu ya. Karena item tersebut bagian dari tes, itu tentunya semestinya memiliki korelasi dengan skor totalnya gitu ya. Katakanlah begini, ketika misalkan item-item tersebut bisa dijawab seiring dengan item-item itu bisa dijawab, itu beriringan dengan tingkat kenaikan dari skor gitu ya. Sehingga kalau misalkan tidak ada korelasi satu item dengan skor total, itu artinya item tersebut tidak memiliki korelasi dengan skor totalnya. Sehingga aneh juga, berarti ini bisa jadi tidak berkontribusi pada skor total gitu ya, karena tidak memiliki korelasi. Jadi tidak ada kontribusinya terhadap skor total. Sehingga item-item tersebut perlu dipertanyakan juga kenapa tidak ada korelasinya dengan skor total gitu ya. Nah, lebih lengkap kita bahas. Pertama adalah tingkat kesulitan gitu ya. Tingkat kesulitan item atau difficulty level. Kemarin kita pernah bahas di formula reliabilitas Christoph gitu ya, yang mencari P gitu ya. P itu atau proporsi gitu ya. Proporsi ini proporsi ini adalah formulanya berbentuk jumlah yang dijawab benar dibagi jumlah soalnya gitu, atau jumlah n-nya gitu ya, jumlah penjawabnya. Intinya gini, ketika misalkan ada 10 orang yang menjawab 10 orang yang menjawab benar dari 30 orang gitu ya, artinya proporsinya adalah 1:3 gitu ya, atau 0,3. Artinya tingkat kesulitannya adalah 0,3. Artinya cukup sulit gitu ya. Nah, ketika misalkan dari 30 orang bisa menjawab 8, misalkan dari 30 orang bisa menjawab 29 orang. Berarti 29 per 30. Artinya soal tersebut cenderung mudah gitu ya. Sebagai contoh, misalkan dari hasil tes yang telah kita buat lalu disebar pada pada para responden, itu mendapatkan hasil demikian. Nah, ini. Gitu. Sudah muncul sama. Nah, ini adalah item jumlah nomor item, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan sampai nomor 20 gitu ya. Lalu kemudian ini adalah subjek pertama, subjek kedua, subjek ketiga, subjek keempat sampai subjek ke-30 gitu. Nanti datanya akan seperti ini kita hasilnya. Pertama mungkin kita cari X-nya dulu atau cari skornya. Skor. Skornya ini adalah jumlah dari yang menjawab benar ya. Dari yang menjawab benar. Skor kelasnya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada skor X-nya. Skor totalnya.
Nah, terus kemudian yang kita cari adalah P ya. P ini adalah proporsi. Ya. Proporsi ini didapatkan dari mereka yang menjawab benar dibagi dari N. Ini pada item pertama yang menjawab benar ada berapa? 1, 2, dan selanjutnya gitu ya. Kita jumlahkan saja dengan cara menjumlahkan penjawab benar gitu ya, penjawab benar lalu dibagi dengan sejumlah N-nya. N-nya 30 orang bagi 30. Maka akan didapatkan hasil jumlah dari mereka yang menjawab benar 0,7. Artinya ini cenderung mudah gitu ya, karena apa namanya itu 70% dari penjawab bisa menjawab gitu ya. Terus kemudian selanjutnya kita drag saja gitu ya, sama ke yang lainnya juga. Ini 0,6, 0,5, 0,6, 0,3 dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya. Ini adalah tingkat kesulitan soal. Dilihat dari semakin mendekati 1 itu semakin mudah, semakin mendekati 0 itu semakin sulit. Nah, ini adalah soal yang cenderung sulit. Kenapa? Karena hanya 20% dari 30 orang itu yang bisa menjawab benar gitu. Makanya deh. Nah, gitu ya. Ininya. Jadi presisinya 0,23. Ini 23% dari seluruh penjawab 30 orang itu bisa hanya 23% yang bisa jawab gitu ya. Sedangkan sisanya tidak bisa jawab, artinya jawabannya salah. Gitu. Nah, kalau yang ini cenderung mudah gitu ya. Karena 87% dari 30 orang itu bisa menjawab benar. Gitu ya. Batas minimum atas dan bawah dari tingkat kesulitan itu sebetulnya tidak ada gitu ya, tapi kita lihat seberapa mendekati ini ya dalam konsep dalam konsep normal gitu ya, semestinya ada 27% gitu ya, 27% mereka yang bisa jawab atau tidak bisa jawab, sisanya adalah 64%. Sorry, 27% berarti sisanya 46 ya, 46%. Artinya di sini bahwa nilai tingkat kesulitan yang baik itu adalah ketika dekat-dekat ke area rata saja gitu ya, ke area 0,5, 0,6, 0,4 gitu ya itu. Nah, batas bawahnya adalah mungkin ketika 0,3 gitu ya atau 0,27 gitu ya. Mereka yang bisa jawab benar gitu ya, 27%. Lalu kemudian batas atasnya ya sebaliknya gitu ya, ketika misalkan 72 gitu ya, 72% atau 0,7 itu dianggap cukup sulit, tapi tidak sulit, maksudnya tidak sangat sulit gitu ya. Jadi rentangnya bisa dari 0,3 sampai 0,7 gitu ya, yang mereka bisa diterima atau item-item tersebut bisa diterima sebagai item yang cukup baik gitu ya. Karena kalau misalkan di bawah 0,3 atau di atas 0,7 gitu ya, cenderung sangat mudah atau sangat sulit seperti itu. Tapi bukan berarti misalkan ada poin 0,87 ini kita hapus begitu saja, tidak ya. Kita lihat terlebih dahulu kontennya, bisa jadi apakah di sana itu memang soalnya terlalu mudah atau soalnya terlalu sulit atau memang ada hal-hal lain. Jadi sebelum itemnya dihapus,
itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Terus kemudian untuk melihat konversinya adalah dengan mencari satu min P ya. Satu min P itu kebalikan dari tingkat kesulitan ya. 1 dikurangi 0,7 gitu ya, 0,3. Nah, ini apa namanya itu indeks kalau misalkan semakin mendekati 0 itu semakin mudah gitu ya. Kalau semakin mendekati 1 itu semakin sulit. Hanya konversi saja. Tapi nantinya kemarin kita bahas ya bahwa ini perlu juga untuk dicari karena dalam konteks reliabilitas dari Christoph itu apa namanya itu diperlukan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke ya, itu adalah tingkat kesulitan item, mencari tingkat kesulitan item. Sorry, maaf ya, tadi itu bukan Christoph ya, tapi KR ya. KR 21 atau Alpha 21 atau Alpha 20, sorry, bukan Christoph ya. Kode Richardson ya. Maksud saya tadi bukan Christoph ya, tapi kode Richardson. Nah, itu adalah tingkat kesulitan item gitu ya. Terus yang kedua adalah indeks diskriminasi item. Indeks diskriminasi item ini adalah untuk mencari apakah apa namanya itu setiap item tersebut memiliki indeks diskriminasi atau tidak gitu. Apa formulanya adalah indeks diskriminasi itu atau daya beda itu dilihat dari mereka yang menjawab benar pada kelompok skor tinggi atau NIT gitu ya, atau mereka yang menjawab benar pada kelompok tinggi dibagi apa namanya itu jumlah yang menjawab benar dibagi jumlah kelompok tinggi gitu ya, dikurangi jumlah yang menjawab benar pada kelompok rendah dibagi sejumlah mereka yang berada di kelompok rendah gitu ya. Katakanlah misalkan kita ada 20 orang, 20 orang. Kita bagi dua, katakanlah gitu ya. Kita bagi dua. 10 orang yang menjawab tinggi, 10 orang yang menjawab 10 orang yang berada pada skor-skor tinggi, 10 orang pada skor-skor rendah. Artinya misalkan dari 10 orang itu pada item tertentu bisa menjawab, misalkan 7 orang bisa menjawab. Berarti 7/10 ya. 7/10. Lalu kemudian mereka yang di kelompok rendah misalkan dari 10 orang itu ada 3 orang yang bisa menjawab gitu ya, meskipun berada di kelompok rendah tapi mereka bisa jawab soal tersebut gitu ya. Artinya 3/10 gitu ya, 0,7 dikurangi 0,3 sehingga hasilnya adalah 0,6 gitu ya. Sebagai contoh misalkan kita cari indeks diskriminasi dari item-item yang kita distribusi skor yang tadi atau DI-nya gitu ya, indeks diskriminasi. Indeks diskriminasi itu pertama kita lihat di sini ada kelompok-kelompok tinggi, ada kelompok-kelompok rendah ya gitu ya. Ini dulu pisahkan dulu biar tidak nyampur. Kita urutkan
kita urutkan apa sih skornya dari yang tinggi ke rendah gitu ya. Nah, ini kita punya 30 orang gitu ya. Berarti kita bagi dua saja misalnya. Bagi dua saja 15 15. 15 orang, nah ini 16 lah ya gitu ya. Batasnya 10. Jadi tidak harus ini juga, tidak harus strict 15 orang ya gitu ya. Tapi misalkan dari 30 orang, nah ini kasusnya kayak gini, misalkan orang ke-15 skornya sama dengan orang yang ke-16 gitu ya. Nah, kita masukkan saja yang skor ke apa orang yang ke-16 ini pada kelompok tinggi gitu ya. Sehingga batasnya itu 10 gitu ya. Batasnya 10. Atau misalkan kita bisa bagi dua juga dari distribusi skor. Distribusi skor misalkan ini 16 paling tinggi, lalu kemudian 4 paling rendah gitu ya. Misalkan sama dengan 16 dikurangi 4. Ya. Artinya skor yang sebut tinggi adalah 12 gitu ya. Skor rendah dari 11 ke 4. Itu bisa gitu ya, dibagi dua seperti itu. Tapi untuk menyeimbangkan kita ambil ini adalah kelompok tinggi gitu ya, kita kasih warna, ini warna hijau mereka yang kelompok tinggi gitu ya, ini berada kelompok rendah gitu ya, kelompok rendah warna merah atau gitu ya. Nah, mereka di kelompok tinggi ada 16 orang gitu ya, yang P-nya ada 16 orang, yang rendahnya ada apa namanya itu ada 14 orang ya, ada 14 orang. Oke, yang 16 orang yang rendah nah yang rendah 14 orang seperti itu. Nah, untuk mencari D-nya kita cari dulu proporsi dari mereka yang kelompok rendah, mereka yang menjawab benar pada kelompok rendah gitu ya. Nah, atau cari N dulu ini N ini P gitu ya, P kemudian N di R gitu ya, dengan sum dari mereka yang menjawab benar di kelompok tinggi gitu ya. 12. Lalu kemudian mereka yang menjawab benar di kelompok rendah. Oke. 9. Nah, lalu kemudian ini dibagi gitu ya. NIT dibagi NP gitu ya. NIR dibagi NR gitu ya. 12 dibagi mereka yang kelompok tinggi itu ada 16 ya. 12 per 16, lalu kemudian berapa? 9 per 14. 9 per 14. Nah, gitu ya. Kita info yang ininya. Saya 4 biar diam. Kasih F4 dulu. Kemudian kita klik saja. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, 0,8, 0,6, 0,9, 0,3 dan seterusnya gitu ya. Kita lihat di sini misalkan ada nggak yang kelompok rendah itu cenderung lebih memiliki lebih besar daripada kelompok tinggi. Ini paling seimbang ya, paling seimbang. Nanti dilihat ini pada proporsi 0,87 atau item yang cenderung mudah, ini antara
proporsi penjawab di kelompok tinggi dengan proporsi penjawab di kelompok rendah hampir sama, 0,9 dan 0,8. Karena memang skornya soalnya cenderung lebih mudah. Nah, di sini nah ini ada yang seimbang gitu ya. Nilai proporsinya 0,4 gitu ya. Jadi kita bisa lihat analisis gitu ya, setiap itemnya, mana item-item yang cenderung tidak bisa dikatakan bagus atau jelek gitu ya. Nah, lalu kita cari tingkat nilai daya bedanya ya. Nilai daya bedanya adalah 0,8 dikurangi 0,6 ya. 0,1 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Ini ada yang minus gitu ya, misalkan ini. Nah, ini ada yang minus, nah gitu ya. Nah, tingkat daya beda yang baik gitu ya, tingkat daya yang beda yang baik adalah ketika nilainya di atas 0,4 gitu ya. Di atas 0,4 itu daya bedanya bagus gitu ya. Jadi kalau terus 0,3 lah gitu ya, 0,3 sampai 0,39, 0,34 gitu ya, 0,3 sampai 0,39 itu sedang lah gitu ya, atau misalkan ya bagus gitu ya, tapi perlu ditingkatkan si itemnya itu agar bisa memberikan daya beda yang baik. Terus kemudian kalau misalkan 0,2, 0,9 itu belum memuaskan sebetulnya. Ini 0,20 ini belum memuaskan meskipun proporsinya 0,53 gitu ya. Tapi daya bedanya cukup rendah gitu ya, belum memuaskan lah gitu ya, tapi nggak jelek-jelek amat juga gitu ya, tapi belum memuaskan. 0,23 ini belum memuaskan juga gitu ya. Dilihat dari sini nilai proporsinya adalah 0,27, artinya memang sulit gitu ya. Terus kemudian daya bedanya juga jelek gitu ya. Terus kemudian di bawah 2, di 0,1 gitu ya, minus 0,8, 0,08, 0,15 nih. Nah, ini adalah item-item yang memiliki ya jelek gitu ya. Memiliki daya beda yang tidak terlalu bagus gitu ya. Atau buruk lah gitu ya. Jadi yang diterima ini misalkan kita lihat ini baik gitu ya, baik, kemudian ini baik, bisa diterima gitu ya, lalu kemudian ini baik juga, ini baik gitu ya, ini baik juga, bisa diterima gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini 0,11 ini jelek, hapus saja gitu ya. Ini juga, ini jelek, hapus saja. Lalu kemudian ini jelek gitu ya. Ini jelek, sangat jelek gitu ya. Kalau minus itu sangat jelek sekali gitu ya. Terus kemudian ini juga jelek, ini juga jelek, ini juga jelek. Nah, ini yang 0,22, 0,2, 0,29, 0,21, 23 Anda periksa lagi gitu ya, apa yang salah di sana gitu ya. Bisa jadi memang apakah tingkat soalnya memiliki kesalahan gitu ya, itu bisa diperbaiki gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ya itemnya sulit dipahami atau misalkan memang terlalu gitu ya, itu bisa dibuang gitu ya. Seperti itu. Nanti item-item yang memiliki daya beda yang baik itu yang diambil. Yang 0,23, 0,21, 0,29 itu dipertimbangkan gitu ya, dipertimbangkan apakah soalnya baik atau memang buruk gitu ya. Kalau baik
bisa dipertahankan gitu ya. Kalau buruk ya tentunya perlu dihapus saja atau dibuang saja seperti itu. Yang jelas kalau di bawah 0,2 udah hapus saja gitu ya, karena itu memiliki memiliki daya beda yang buruk gitu ya. Adalah indeks daya beda. Oke, lanjut ke analisis kedua berdasarkan daya beda ya tadi. Jadi NIT itu adalah proporsi mereka yang menjawab benar pada kelompok tinggi, terus kemudian dikurangi proporsi mereka yang menjawab benar di kelompok rendah. Nah, itu adalah indeks dari diskriminasi item atau indeks daya beda item. Nah, selanjutnya yang perlu dicari juga dalam dalam analisis item adalah korelasi item total gitu ya. Korelasi item total ini kalau misalkan datanya berbentuk skala, datanya berbentuk interval, tidak dikotomis, itu bisa menggunakan Pearson correlation gitu ya. Kita ingat ya bahwa formula Pearson correlation itu adalah kovarian dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan korelasinya antara item dengan skor total gitu ya. Sehingga kovarians dari item dengan skor total dibagi standar deviasi item dikali standar deviasi skor total gitu ya. Kita ingat bahwa covariance itu formulanya adalah I dikurangi rata I dikali X dikurangi rata X gitu kan. Itu covariance. Kalau standar deviasi adalah standar deviasi I adalah akar dari I dikurangi I bar atau rata I dikuadratkan gitu ya. Lalu kemudian diakarkan. Akar dari I dikurangi I bar atau I rata I gitu ya. Rata I dikali skor dikuadratkan gitu ya. Lalu kemudian yang standar deviasi X-nya itu adalah skor X dikurangi rata skor X dikuadratkan diakarkan. Itu adalah standar deviasi dan formula dari korelasi gitu ya. Nah, untuk data yang bersifat dikotomis, misalkan 1 dan 0 gitu ya. Data yang bersifat dikotomis 1 0 1 0 seperti data yang kita dapatkan tadi dari Excel itu menggunakannya dengan korelasi poin biserial RP-BIS ya atau korelasi biserial gitu ya. RP-BIS dan RBIS ini sebetulnya pada dasarnya sama saja gitu ya. Namun untuk biasanya kita menggunakan korelasi poin biserial. Namun kalaulah katakanlah misalkan korelasi biserial ini ketika misalkan datanya bersifat banyak gitu ya. Datanya banyak sekali gitu ya. Atau misalkan penjawabnya sangat banyak dan memenuhi memenuhi kriteria kurva normal gitu ya, memenuhi normalitas gitu ya, itu bisa menggunakan korelasi biserial. Tapi biasanya kalau dalam tes itu tidak terlalu besar gitu ya, kecuali memang dalam kasus tertentu seperti tes masuk perguruan tinggi kan nggak cuma
30 orang atau 40 orang, bisa 100 bahkan 1000 orang gitu ya yang mengisi tes gitu ya. Itu menggunakan korelasi biserial atau RBIS. Tapi kalau misalkan datanya 30 orang, 40 orang, sampai 100 orang itu pakai korelasi poin biserial gitu ya, atau RPBIS. Kita aplikasikan RPBIS di sini dari hasil Excel-nya itu. Ya. Nah, korelasi biserial atau korelasi poin berserial atau RPBIS gitu. RPBIS dari item tersebut. Kita balikan dulu itemnya ke simulasi aja dulu gitu ya. Jangan ya, nanti berubah. Nah kayak gitu ya. Korelasi poin biserial itu adalah kita bisa mencarinya dengan rata dari mereka yang skornya menjawab benar. Gitu. Rata, ya betul. Rata yang misalkan di sini yang jawab benar itu kita lihat di sini. Di sini kita lihat misalkan pada item pertama mereka yang jawab benar ini di sini gitu ya. Skornya adalah gitu ya. Kemudian kita masukkan aja dulu gini. Nah, terus kemudian ini dia menjawab salah ya pada item tersebut. Nah, makanya dihapus gitu ya. Dia jawab salah, dia jawab salah, dia jawab salah, lalu dia jawab salah juga, ini dia jawab salah, ini dia jawab salah, lalu jawab salah, jawab salah, jawab salah, gitu ya. Nah, sehingga ini adalah orang-orang yang menjawab benar saja, gitu ya, orang-orang yang menjawab benar. Nah, gitu ya. Terus kemudian kita cari rata skornya, gitu ya, untuk mencari RPBIS itu. Rata skor dari mereka yang menjawab benar pada item tersebut. Gitu ya. Skornya adalah average dari rata skor yang mereka yang jawab benar. Ya. Nah, rata-ratanya 10,1 gitu ya. 10,1. Nah, ini untuk cari MI ya. satu betul ya. 10,1 mereka yang jawab benar. Lalu kemudian kita cari juga yang kedua adalah rata dari skor gitu ya, rata dari semuanya. Dari skor total. Rata dari skor total. Average dari skor total. Ini. Kalau yang tadi mah mereka yang cuma jawab benar saja di item tersebut, yang ini mah untuk skor semuanya total ya, rata-rata skor total. Ratanya 9,5. Itu ya. Terus kemudian kita cari deviasi dari X gitu ya. Deviasi dari X. Standar deviasi dari X kita ingat ya, akar dari X dikurangi X bar dikuadratkan gitu ya. Nah, kita langsung saja kalau di formula Excel stdef sampel bagi n-1 stdef sampel pada X-nya standar deviasi dari X. Nah,
gitu ya. 2,93 gitu ya. Terus kemudian kita cari juga P dikali 1 min P ya. Nah, kita lihat di sini P dikali 1 min P itu di sini ada ya. Nah, kita cari, kita tinggal kalikan saja. P dikali 1 min P itu ya, 0,21. Lalu kemudian kita akarkan dari akar dari atau SQRT ya, square root atau akar dari P, akar dari P dikali 1 min P. Akar dari P dikali 1 min P sama dengan SQRT. Akar dari 0,21 gitu ya, 0,4. Lalu kita kalikan gitu ya, atau kita cari jumlahnya dulu gitu ya. MI dikali MX gitu ya, atau rata-rata mereka yang jawab benar, rata skor mereka yang jawab benar dengan rata skor total dikalikan gitu ya. MI dikali MX gitu ya. Lalu kemudian ini dikali X ya, 95,9, lalu kemudian dibagi standar deviasi gitu ya. MI dikali MX dibagi standar deviasi X ya. 95,9 dibagi standar deviasi X ya. 32,7 gitu ya. Nah, kita dapatkan ruang pertama gitu ya, pada formula yang ini gitu ya. Yang apa? Nah, ini pada ruang pertama kita sudah cari kita sudah dapatkan di sini gitu ya. MI kali MX dibagi SX gitu ya. Rata skor mereka yang menjawab benar dikali rata skor dari keseluruhan dibagi dengan standar deviasi dari skor keseluruhan. Lalu dikali akar dari P dibagi 1 min P. Kita balik lagi ke Excel. Lalu kemudian dibagi rata. Sorry ya, bukan dikali ya. Dan P formulanya itu P dibagi 1 min P ya. Ini bukan dikali berarti ya. Dibagi 1 min P gitu ya. Salah. Ini di sininya adalah P dibagi dengan 1 min P. Gitu ya. Sehingga akar dari P dibagi 1 min P proporsi per 1 dikurangi proporsi adalah 1,53. Sehingga kita dapatkan korelasi biserialnya adalah 2,7 dikali dengan 1,53. 9,9. Jadi MX dikali MX bagi 2 betul kali P
akar dari P dibagi 1 min P. P 2,33 terus diakarkan dari itu min P gitu ya. Oke, betul ya, udah ya. Oke. Ada yang salah nggak tuh? Satu. Enam ya, udah benar. Oh salah. Oh iya betul. Apa yang bisa dibaca? Iya iya. Oh, gitu ya. Nah, ini hasil dari apa? Dari korelasi poin di serialnya. Ini korelasi kok 0,9. Masalah kita ini dulu. Oh, iya. Nah seperti itu ya, itu adalah apa aplikasi dari pengukuran penghitungan dari RPBIS gitu ya, dari satu item gitu ya. Nanti Anda itu harus setiap itemnya itu dicari terlebih dahulu RPBIS-nya gitu ya, RPBIS-nya. Dengan formula yang seperti itu gitu ya. Rata mereka yang menjawab benar dikali rata seluruh penjawab gitu ya, dibagi standar deviasi dari penjawab gitu ya, dari seluruh dari skor tes gitu ya. Di sini standar deviasi dari X-nya gitu ya. Lalu dikali akar dari P dibagi 1 min P. Itu adalah nantinya akan bertemu dengan korelasi biserial gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya ketika misalkan datanya cenderung banyak gitu ya, cenderung sangat-sangat besar gitu, itu nantinya menggunakan korelasi biserial. Kurang lebih korelasi biserial juga sama sebetulnya gitu ya. Mereka yang rata skor mereka yang menjawab benar dikali rata skor seluruh penjawab dibagi standar deviasi dari penjawab dikali. Nah, ini bedanya di sini. Bedanya kalau yang korelasi yang RBIS ini adalah dikali P dikali 1 min P gitu ya. Seperti tadi, kalau tadi kan P per 1 min P ya. Tapi ini P dikali 1 min P dibagi YI. Nah, YI ini adalah apa namanya itu distribusi dari distribusi normal dari proporsi gitu ya. Distribusi normal dari proporsi. Seperti misalkan seperti ini. Kita balik lagi ke sana. Untuk RBIS ini gitu ya, untuk RBIS ini kita carinya dengan tadi rata I dengan rata X dikalikan gitu ya. Oh ini agak salah, ini sebetulnya bukan dikali ya, dikurangi gitu ya harusnya, makanya kok jadi beda ya. Ini formulanya yang salah. Nah ini
harusnya adalah MI dikurangi, bukan dikali. MI dikurangi MX gitu ya. Sehingga terus MI dikurangi MX dikali SX. Nah, ya gitu ya. Jadi korelasi di serialnya adalah 0,31. Oh ya. Nah, ini saya yang salah. Saya perbaiki dulu formulanya tadi. Yang korelasi biserial, poin biserial ya. Harusnya kayak gini. Nah, ya. Saya koreksi ya. Formulanya jadi seperti ini, seperti itu ya. Rata mereka yang jumlah yang menjawab benar dikurangi ya, bukan dikali ya. Dikurangi rata dari yang menjawab dari seluruh penjawab dibagi standar deviasi itu kurang satu notasi aja ya. Asalnya kali menjadi kurang ya. Nah, itu korelasi biserial juga sama ya. Bukan MI dikali MX tapi MI dikurangi MX ya. Demikian sudah saya koreksi ya. Lalu kemudian kita kembali ke Excel. Sehingga di sini MI dikurangi MX ya di sini. Rata yang menjawab benar dikurangi rata seluruh penjawab. Jadi 0,6 jawabannya gitu ya. MI dikurangi MX dibagi standar deviasi X adalah 0,2 gitu ya. Sehingga korelasi biserialnya adalah 0,3. Seperti itu. Nah, apa namanya itu? Ini korelasi biserial itu semakin rendah gitu ya, semakin rendah korelasi biserial, semakin mendekati 0 itu semakin buruk gitu ya, korelasi item dengan skor totalnya itu. Tapi semakin tinggi semakin baik gitu ya. 0,3 ini sebetulnya ya dianggap cukup-cukup aja gitu ya, tapi seperti tadi di sini diskriminasinya 0,11. Jadi ini bolehlah itu dipertimbangkan lagi, yang asalnya harus dihapus ini perlu dipertimbangkan gitu ya. Dipertimbangkan apa aja ya, pertimbangkan. Ini yang baik kayak gimana nih gitu ya, misalkan ini nilai diskriminasinya cukup baik gitu ya. Korelasi biserialnya kayak gimana? Kita hitung lagi. Dimulai dari rata yang mereka yang menjawab benar gitu ya. Kita cari dulu yang jawab benarnya dulu pada item kedua ya. Kayak gini. Terus kemudian ini dia jawab salah, ini jawab salah di item kedua ya, kita hapus. Item kedua mana yang jawab salah, nah ini dia jawab salah di item kedua, hapus. Ya, ada jawab salah, hapus juga. Terus itu benar jawab salah lagi gitu ya, jawab salah, hapus. Itu benar ini jawab salah ya. Jadi mereka yang jawab benar tuh sekian gitu ya, cuma beberapa orang gitu ya. Nah,
kita dapatkan rata-ratanya adalah atau average dari MI-nya adalah sorry. Oh, ini jadi kehapus ya. Jadi ini dulu. Dulu. Ya. Terus kemudian sekarang di item kedua, di sini ini dia jawab di item kedua ini ya, dia jawab salah, jawab benar, jawab salah, lalu kemudian dia jawab benar, jawab salah juga, hapus, jawab salah juga, lalu dia jawab salah, udah ya, ini segitu ya. Nah, ini kita cari rata-ratanya. Sini MI-nya adalah average dari average dari sini rata-rata mereka yang jawab benar 1,1, lalu MX-nya adalah sama ya, pasti adalah 9,5 sama itu. Lalu kemudian standar deviasinya juga pasti sama ya, sama standar deviasinya. Lalu kemudian P kurangi 1P-nya 1,5 gitu ya. P dibagi 1 min P 1,5, lalu akar dari P 1 bagi 1 min P-nya 1,2, lalu kemudian MI dikurangi MX-nya gitu ya, jadi 1,4. MI dikurangi MX dibagi SX-nya 0,5 gitu ya. Sehingga nilai nilai RP-BIS-nya adalah 0,58. Nah, kita lihat di sini ya, seiring dengan daya diskriminasi yang baik 0,59, RP-BIS-nya juga baik gitu ya. Korelasi biserialnya juga baik. Korelasi poin biserialnya juga baik. Gitu ya. Anda bisa cari dari seluruh item itu korelasi biserialnya berapa gitu ya. Ketika misalkan korelasi poin biserialnya buruk gitu ya, di bawah 0,3, itu Anda tinggal hapus saja. Misalkan contoh ini nih, daya diskriminasinya 0,08. Kita cari korelasi poin biserialnya. Satu lagi ya. Di item keempat ya, di item keempat. Sini nih. Nah, kita cari ini dulu deh. Oke, terus kemudian ya. Nah, ini di item yang ini nilai diskriminasinya adalah minus 0,08. Semestinya korelasi poin biserialnya juga buruk sih gitu ya, tapi nggak tahu nih. Kita lihat, kita cari skor item yang menjawab benar pada item keempat ini. Ya. Ya, yang jawab ini jawab benar, jawab salahnya, jawab salah. Dan jawab salah juga, gitu. Jawab salah, jawab salah, jawab salah. Jawab salah juga, jawab salah, jawab salah, jawab benar, jawab salah. Lihat di sini apa namanya itu mereka yang jawab benar di kelompok tinggi dengan jawab benar kelompok rendah kan hampir mendekati sama gitu ya, hampir sama. Kita cari
raratannya. MI-nya adalah range dari 9,61, lalu kemudian rata ininya 9,5 pasti sama, lalu kemudian standar deviasinya juga pasti sama, terus kemudian 1 min P ya. Nah, P dibagi 1 min P. Nah, 1,5 juga sama. Terus kemudian STRT-nya pasti sama ya. STRT akar dari 1,5, 0,22, kemudian MI dikurangi MX, lalu kemudian 0,11 dibagi standar berarti 0,04. Relasi poin di serialnya adalah apa namanya itu MI kurangi MX dibagi SX 0,04 dikali dengan akar dari P per 1 per P gitu ya. 0,05. Kita terbukti di sini semakin rendah dari daya diskriminasi item ya. Lalu kemudian seiring dengan korelasi biserialnya juga yang rendah sehingga memang item keempat ini gitu ya. Memang item yang buruk gitu ya. Item yang buruk dan harus dihapus gitu ya. Jadi harus dihapus. Kalau ini gitu ya, meskipun daya bedanya 0,11 ini tapi korelasi biserialnya cukup lumayan lah gitu ya, meskipun tidak bagus-bagus amat. Bisa dipertimbangkan. Kalau yang ini udah fix harus kita buang. Harus kita buang. Yang item keempat ini. Jadi seluruh item itu Anda bisa analisis seperti itu. Mana item yang baik, mana item yang buruk gitu ya. Item yang baik dan buruk itu ditentukan dari nilai proporsi gitu ya, nilai P gitu ya. Nilai P, lalu kemudian nilai diskriminasi, lalu kemudian nilai korelasi biserial. Korelasi poin biserial, sorry ya. Kalau korelasi biserialnya itu bisa dilihat dari sama kayak tadi ya, MI dikurangi MS dikali SX gitu ya. Ini adalah sama gitu ya. Dengan 0,2 dan kalinya adalah dikali P kurangi 1 min P gitu ya. Kita cari P dikali 1 min P dulu dengan P dikali 1 min P 0,2 dibagi gitu ya, dibagi dengan Y. Y-nya itu adalah ordinat distribusi normal standar, distribusi standar dari proporsinya gitu ya. Sama dengan kalau di Excel klik NORM gitu ya, norm distribution gitu, norm S distribution pada proporsi 0,7 gitu ya. Lalu kumulatifnya false. Sini ada kumulatif, klik false. Nah, gitu ya. Nah, 0,3 gitu ya. Lalu kemudian korelasi biserialnya adalah tadi MX gitu ya. Oke, ini dibagi dulu ya. P kali 1 min P dibagi dengan Y. Gitu. Ya, 0,7 dan korelasi biserialnya adalah MI dikali MX dibagi SX dikali gitu ya, dikali dengan P kali 1 min P dibagi Y. Gitu ya. 0,1 ya. Nah, dilihat di sini
cenderung 0,14. Korelasi biserial itu cenderung lebih kecil daripada korelasi poin biserial. Namun ini harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati karena korelasi biserial ini dipengaruhi oleh banyak atau tidaknya penjawab gitu ya. Karena di sini banyak penjawabnya jauh lebih sedikit gitu ya, sehingga korelasi biserialnya itu sangat sensitif gitu ya, sehingga jadi sangat rendah gitu ya. Nah, yang ini juga sama gitu ya, kita cari juga misalkan ini MWMX-nya adalah 1,4 gitu ya, P dikali 1 min P-nya, P dikali 1 min P-nya 0,2, lalu kemudian G-nya sama gitu ya, norm S distribution pada pada P yang ini, pada P. Lalu kemudian klik false. Nah, ini jadi formulanya ini norm S dis proporsi, lalu false 0,3 sama, lalu kemudian dibagi 0,2 dibagi 0,3 sama, ini adalah MEMX dikali dengan 5,7. Seribu. 1,39 dikali 0,7. Nah, korelasi biserialnya 1 sempurna itu ya. Jadi dilihat di sini bahwa karena ini itu sangat sensitif sekali gitu ya. Kalau rendah jadi sangat rendah, kalau tinggi jadi sangat tinggi gitu ya. Makanya sangat hati-hati kalau misalkan menggunakan korelasi biserial. Makanya korelasi biserial ini cocok pada di mana jumlah penjawabnya itu sangat besar gitu ya. Misalkan jumlah penjawabnya ada 500, ada 1000 orang gitu ya yang jawabnya itu pakainya korelasi biserial. Tapi kalau misalkan item penjawabnya cuma 30 orang, 35 orang, misalnya, atau 40 orang, menggunakannya korelasi poin biserial kayak gitu. Sampai sini cukup dipahami? Halo? Lumayan, Pak. Ada yang mau ditanyakan gitu? Atau masih bingung atau cukup dipahami? Ini. Ya. Jadi analisis item itu bisa dengan melihat itu ya, melihat 3 hal itu. Pertama difficulty level, yang kedua adalah indeks diskriminasi, lalu item total correlation. Dari ketiganya gitu ya, misalkan proporsinya terlalu mudah misalkan di atas 0,7 gitu ya, 0,8 itu perlu dibuang atau enggak ya, itemnya itu jelek atau enggak, karena ini terlalu mudahnya ternyata jelek juga gitu ya, itu Anda pertimbangan untuk bisa dibuang. Terakhir kita cari item total correlation-nya, RP-BIS-nya. Ketika RP-BIS-nya itu di atas 0,3, nah itu bisa dipertimbangkan deh gitu ya. Karena ini secara valid mengukur apa yang diukur gitu. Tapi kalau misalkan RP-BIS-nya di bawah 0,3, korelasinya sangat rendah gitu ya, itu buang aja gitu ya, buang aja. Itemnya buang aja.
Lalu kemudian dilihat lagi di item yang lain ketika misalkan nilai proporsinya atau nilai tingkat kesulitannya di atas di antara 0,5 0,6 gitu ya. Ini Anda bisa pertimbangkan di sini gitu ya bahwa itu bisa dipertahankan. Yang kedua daya diskriminasinya misalkan di atas 0,4 gitu ya. Di atas 0,4 itu cukup baik gitu ya. Lalu kemudian korelasi poin biserialnya berapa? Misalkan korelasi poin biserialnya di atas 0,3, 0,4, 0,5. Nah, itu baru item tersebut betul-betul item yang bagus gitu. Item yang bagus. Kalau misalkan itemnya buruk gitu ya, itu tercermin dari 3 parameter tersebut itu jelek. Seperti itu. Cukup dipahami? Dipahami, Pak. Oke. Jadi nanti pada soal yang telah Anda buat, Anda sebar ke minimal 30 orang. Lalu kemudian tugas Anda adalah analisis itemnya. Gitu ya. Jadi analisis itemnya. Analisis itemnya, lalu kemudian tentukan mana item-item yang bagus. Gitu ya. Lalu kemudian Anda buat semacam analisisnya, lalu kemudian simpulkan item-item yang bagusnya berapa, item mana saja, item-item yang dibuangnya yang mana saja, gitu ya. Lalu kemudian hitung juga reliabilitasnya, seperti itu. Cukup dipahami? Nanti minggu depan sebelum UAS Anda kumpulkan tugas kelompoknya. Pertama, soalnya, gitu ya. Soal-soalnya, soal yang fixnya. Yang kedua, data hasil sebarannya, data hasil penyebaran gitu ya. Data penjawab berbentuk 0101 gitu ya. Yang salah kasih skor 0, yang yang benar dikasih skor 1 gitu ya. Lalu kemudian jumlahkan skornya gitu ya. X-nya berapa? Gitu ya. Lalu kemudian setiap item dianalisis oleh tiga ini gitu ya. Total level, indeks diskriminasi, dan item total correlation. Ya. Ketiga, lalu kemudian kemudian Anda yang keempat Anda simpulkan mana item yang baik, mana item yang buruk atau dibuang, gitu ya. Mana yang Anda pertahankan, mana Anda yang sebutnya tuh soal-soal yang Anda buang, gitu ya. Dari berapa? 30 soal ya. Dari 30 soal itu berapa item yang dibuang. Lalu kemudian setelahnya yang kelima adalah uji reliabilitas, gitu ya. Uji reliabilitas. Uji reliabilitasnya berdasarkan data yang soal-soalnya sudah dibuang sebagian, gitu ya. Biar tidak ini, biar lebih jelas saya tuliskan aja deh. Nah. Satu, tugas laporan sebelum masih. Satu, lampirkan soal
fix. Dua, apa namanya itu, lampirkan hasil respon ya berbentuk 1 dan 0 ya, data 1 0. Kemudian yang ketiga skornya. Yang keempat analisis dengan 3 parameter ya, tingkat kesulitan. Ini jumlahkan skornya di sini ya, masukkan data dengan x-nya ya, jumlahkan skornya. Itemnya tingkat kesulitan. Jam 11. Item atau daya beda ya, daya beda item. Yang ketiga adalah Simpulkan relasi item total. Yang keempat itu simpulkan hasilnya dan buat data finalnya ya. Data final itu adalah maksudnya item-item yang memang item-item yang dipertahankan, skor lagi gitu ya, skor dari item-item yang dipertahankan gitu ya. Item-item yang dibuangnya udah dibuang gitu ya, item yang buruknya dibuang. Kalau tidak ada item yang dibuang, bagus gitu ya, nggak apa-apa ya. Terus kemudian uji reliabilitas dari hasil final. Ini adalah tugas laporan sebelum UAS-nya, gitu ya. Anda buat, lampirkan soalnya, lampirkan data, seterusnya, gitu ya, sampai 5. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, ini laporannya nanti dalam bentuk apa ya Pak? Excel atau apa? Yang ini ada lampiran soal fix. Ya, lampiran soal fix dalam bentuk Word aja. Oh, Dalam bentuk PDF gitu ya. Anda buatnya di Word aja. Soalnya dibuat di Word gitu ya. oh iya, berarti setiap lampiran laporan itu beda file ya Pak ya? Kalau satukan saja di Word, masukkan aja. Okay. Oh di Word. Iya. Masukkan aja di Word gitu ya. Misalkan kan tidak maksimal kan 30 item tuh. Jadi cukup lah 30 item ke kiri, 30 orang ke bawah, minimal 30 orang, atau misalkan lebih dari 30 orang boleh lah gitu ya. Misalkan 50 orang boleh juga masukkan semua gitu ya. Itu datanya masukkan ke sana 1010 kan, dipadatkan aja ke kirinya cuma 30 orang. Nah, lalu namanya juga jangan nama asli gitu ya. Ini aja subjek 1, subjek 2 gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang, tidak dimasukkan namanya. Jadi masuklah dalam satu lembar berbentuk landscape gitu ya. Terus kemudian di bawah analisis item juga Anda buat itu berdasarkan dari Excel-nya tersebut, boleh gitu ya, atau bisa masukkan formulanya gitu ya. Lalu kemudian dari setiap item ya, tingkat kesulitan dari setiap item, daya beda dari setiap item, korelasi item total pada setiap item gitu ya. Tuh. Yang keempat adalah kesimpulannya. Kesimpulannya itu berbentuk verbal aja. Anda jelaskan bahwa misalkan berdasarkan hasil analisis item gitu ya, item-item yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup berapa, dengan daya beda yang cukup berapa, korelasi total yang cukup berapa, yang jelek berapa, lalu kemudian item yang dipertahankannya mana aja, item keberapa,
Lalu kemudian item yang dibuangnya itu mana saja, item keberapa itu dibuang, item ketiga dibuang, seterusnya gitu ya. Jadi simpulkan. Jadi data hasil fixnya adalah item keberapa, item keberapa, item keberapa, item keberapa gitu ya. Terus kemudian yang kelima, uji reliabilitas dari hasil final. Misalkan dari 30 item itu bertahan 20 soal gitu ya, 20 soal. Nah, di uji reliabilitasnya itu pada 20 soal. Gitu ya, bukan ke 30 soal, ke 20 soal yang tersisa. Cukup dipahami? Oh ya, cukup dipahami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itu. Save dalam bentuk PDF ya. Nanti apa namanya itu bisa dikumpulkan di form yang saya nanti akan buat. Ada lagi pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya. Kalau nanti pas UASnya kira-kira tugas kembali atau mengerjakan soal pas waktu itu juga ya, Pak? Mengerjakan soal pada waktu itu juga. Oh. Begitu. Baik, Bapak, terima kasih. UASnya mulai dari konsistensi internal sampai analisis item, boleh open book, ya, boleh buka buku, tapi tidak boleh bekerja sama pada waktu itu juga. Boleh buka Google, boleh buka referensi juga boleh, ya. Ngitungnya pakai kalkulator boleh, ngitungnya pakai Excel boleh. Tapi kalau misalkan ada soal yang harus menjabarkan soalnya, Anda harus jabarkan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh buka ini apa namanya tuh PowerPoint boleh, buku boleh, googling boleh, bebas gitu. Tapi kerjakan sendiri, bukan bekerja sama orang lain, gitu aja. Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Tidak ada? Kalau Cukup mungkin, Pak. Oke. Kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam proses mengajar dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi Anda, semoga sukses, dan juga UASnya semoga berhasil. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di semester-semester selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.